Pulau Elbaf disebut-sebut akan menjadi momen bagi Usopp untuk mewujudkan mimpi besarnya, yaitu menjadi sosok pemberani di lautan. Seperti halnya para kru topi jerami yang lain, Usopp juga memiliki mimpi besarnya sendiri yang dia miliki sejak masih di desa Sirup. Para fans sendiri sudah sejak lama menunggu momen peningkatan kekuatan Usopp tersebut. Terdapat teori jika Usopp akan mewujudkan mimpi besarnya tersebut dengan cara mengalahkan Raja para Raksasa. Usopp dan mimpi besarnya. Usopp dikenal sebagai salah satu dari kru bajak laut topi jerami yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Meskipun begitu, Usopp memiliki kelebihan dalam hal menembak tepat dan kemampuannya tersebut sangat krusial. Karena, tidak jarang kemampuannya justru bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Tapi, siapa sangka Usopp yang sekarang sangat berbeda dengan Usopp yang dulu. Sebelum bergabung dengan Luffy dan yang lain, Usopp hanyalah pemuda biasa di desa Sirup. Namun, yang seringkali membuat warga kesal adalah Usopp selalu membuat kegaduhan dengan menciptakan berbagai kebohongan. Dia juga sering membual tentang banyak hal, terutama mengenai petualangan sebagai bajak laut kepada salah satu gadis cantik di desanya, Kaya. Namun, kebohongan yang Usopp katakan nyatanya kini perlahan mulai menjadi nyata. Contohnya adalah kemunculan bajak laut di desa Sirup. Salah satu kebohongan terbesar Usopp yang sering merepotkan penduduk desa Sirup adalah pengumuman palsu tentang kedatangan bajak laut. Usopp seringkali membuat lelucon tentang kedatangan bajak laut yang akan membuat hidup mereka menderita. Dan hal itu otomatis membuat para penduduk ketakutan. Seiring berjalannya waktu, ucapan Usopp tidak pernah lagi dipercaya dan didengar oleh penduduk sampai suatu ketika kelompok bajak laut Kapten Kuro muncul dan menyerang desa Sirup. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Usopp sering membual tentang cerita petualangan yang sebenarnya belum pernah dia alami. Contoh lainnya adalah ketika dia menyinggung tentang adanya negeri kurcaci seperti diperlihatkan pada chapter 24. Ucapan Usopp tersebut akhirnya terbukti di Arc Dressrosa, tepatnya di chapter 711, di mana kita diperkenalkan dengan Pulau Kontata yang penduduknya adalah kurcaci. Salah satu kebohongan Usopp yang sering diucapkan juga adalah bagaimana dia merupakan sosok kapten bajak laut yang kuat dan ditakuti. Usopp seringkali bermimpi bahwa dia akan menjadi sosok paling berani di lautan. Usopp sebenarnya sudah berhasil memiliki pengikut di mana para suku raksasa dan kerajaan Kontata. Mereka menganggap Usopp sebagai sosok pahlawan yang besar dan sosok yang pemberani. Bahkan, kerajaan Kontata menganggap Usopp sebagai dewa sehingga memberikannya julukan yaitu God Usopp. Elbaf sempat dianggap jadi pulau selanjutnya pasca Egghead. Namun, dalam chapter 1123 kemarin kita akhirnya mendapatkan konfirmasi jika pulau selanjutnya yang akan kru topi jerami ini adalah Pulau Elbaf. Banyak spekulasi yang muncul di kalangan fans berkaitan dengan berbagai peningkatan dahsyat dari kekuatan Usopp di pulau tersebut. Contohnya adalah peningkatan senjata yang Usopp gunakan. Salah satu hal yang mungkin akan terjadi ketika Usopp ada di Pulau Elbaf adalah bagaimana dia akan mendapatkan senjata baru. Bisa juga, kita akan melihat peningkatan yang sangat dahsyat dari Kabuto miliknya tersebut. Usopp dan para raksasa mungkin akan bekerja sama untuk mendesain sebuah ketapel baru yang jauh lebih baik, lebih memiliki firepower, dan lebih akurat. Hal tersebut akan membantu Usopp menjadi penembak jitu terbaik di dunia mengalahkan ayahnya. Selain peningkatan senjata yang akan dia gunakan, Usopp juga kemungkinan akan mendapatkan peningkatan kekuatan lainnya di Pulau Elbaf, yaitu kemampuan bertarung. Seperti yang Gax ketahui jika Usopp merupakan salah satu dari 3 kru topi jerami yang paling lemah selain Nami dan Chopper. Sejak pertama kali muncul, Usopp belum pernah diperlihatkan benar-benar bertarung. Meskipun kemudian dia memang diperlihatkan bertarung, seringkali pertarungannya sendiri tidak seperti yang banyak fans duga. Misalnya, bagaimana Usopp menghadapi Perona dan Sugar. Selain menjadi ahli penembak jitu terbaik di dunia One Piece, dia ingin jadi ksatria laut yang pemberani. Para raksasa di Pulau Elbaf adalah para petarung yang memang tidak kenal takut dan hal tersebut akan mereka ajarkan kepada Usopp. Terdapat satu teori menarik yang muncul di kalangan fans berkaitan dengan bagaimana Usopp akan mampu mendapatkan kepercayaan diri dan keberanian tersebut. Dalam ceritanya dijelaskan bahwa Usopp kemungkinan akan bertarung melawan Raja para Raksasa dan mengalahkannya. Menurut teorinya, pertarungan antara Usopp dan King Loki tersebut akan mirip seperti pertarungan legendaris dalam dongeng yaitu David vs Goliath.
Sosok God Usopp yang memang dikenal selalu memiliki trik dalam bertarung akan bertarung menghadapi sosok Loki, yang dalam mitologinya memang terkenal sebagai dewa yang penuh teka-teki dan taktik curang menghadapi lawannya. Seperti yang disebutkan di atas, Usopp selama ini selalu bertarung dengan memanfaatkan kelemahan dan juga timing yang menjadi trik utamanya menghadapi musuh. Namun, menarik ketika kemudian Usopp juga kemudian harus berhadapan dengan sosok yang memiliki kemampuan dahsyat dalam hal trik bertarung. Hal menarik lainnya juga adalah dalam cerita David vs Goliath, sosok David berhasil mengalahkan sang raksasa dengan menggunakan semacam ketapel. Artinya, Usopp perlu belajar tentang armamen haki agar dia bisa bertahan di New World. Dalam hal ini, Usopp bisa belajar tentang bagaimana melapisi Pop Beans yang dia miliki dengan armamen haki. Sehingga, selain Pop Beans yang memiliki efek untuk menumbuhkan tanaman dan sebagainya, akan ada efek lebih kuat yang bisa dirasakan bahkan oleh para pengguna buah iblis sekalipun. Kemungkinan, Usopp akan mendapatkan kemampuan dasar dari armamen haki yang kemudian akan dia tingkatkan levelnya. Selain armamen haki, Usopp juga kemungkinan nantinya akan membangkitkan Conqueror hati ketika dia berhasil mengalahkan King Loki atau bahkan sebelumnya. Conqueror hati menjadi salah satu hal yang memang juga sudah sejak lama para fans prediksi muncul dalam sosok Usopp. Sebenarnya, dalam cerita One Piece sempat ada beberapa petunjuk mengenai bagaimana Usopp kemungkinan akan memiliki kemampuan ini pada masa yang akan datang. Memiliki kemampuan Conqueror hati sebenarnya adalah salah satu kebohongan Usopp selama ini. Usopp dianggap menunjukkan kemampuan Conqueror hati miliknya saat berada di wilayah Dressrosa. Saat berada di Wano, Usopp sempat juga membual bahwa kekuatan Conqueror hati miliknya sangatlah kuat. Mengingat semua kebohongan Usopp perlahan sudah mulai terwujud, ini juga yang mungkin akan terjadi selanjutnya selain kemampuan bertarung. Para raksasa bisa jadi akan mengajarkan tentang bagaimana menjadi seorang yang tidak memiliki rasa takut, satria yang pemberani, yang membuat Usopp kemudian membangkitkan Conqueror hati miliknya. Ketika kemudian hal ini terwujud, Usopp mungkin akan mampu menggunakan Conqueror haki yang sangat berguna dalam berbagai situasi terutama dalam bertarung.